أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. يا إلهنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadratal mukarramin, para alimil ulama yang sudah sempat hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa ditambahkan kemuliaannya oleh Allah. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, ta'ziman wa takriman lahum. Jajaran pemerintahan yang sudah sempat hadir pada malam hari ini, yang juga sama-sama kita hormati, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Shahibin Musibah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah, yang atas izinnya kita dapat bersama-sama bermuwajahah bil wujuh, bermujallasah, duduk bersama dalam rangka mengenang 40 hari atas meninggalnya orang tua kita, Mary Taswin bin Mat Ja'far, yang telah meninggalkan kita semua kurang lebih 40 hari yang lalu. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita menantikan syafaahnya imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada para alimin ulama. Ini ada senior saya ini di pondok dulu, Bang Zayed. Dan umumnya semua yang hadir, tidak ada maksud menggarami lautan, karena walaupun tak digarami sudah asin. Tetapi dalam rangka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Tidak hanya yang belum soleh yang harus sering diingatkan, yang sudah soleh pun harus sering-sering diingatkan. Mudah-mudahan dengan diingatkan bisa istiqomah dengan kesolehannya. Apalagi yang belum soleh, mudah-mudahan dengan diingatkan bisa mengikuti jejak-jejak orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak banyak yang akan disampaikan. Biarkan Allah yang mengatur lisan saya. Berbicara masalah kematian jamaah, saya akan sampaikan satu hadis yang saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man
dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Man dakhalal qabra, siapa yang memasuki kuburan, bila zadin dan tidak membawa bekal, faka'annama, maka seakan-akan dia rakibal bahra, menyeberangi lautan, bila safinatin, tidak menggunakan kapal. Bisa dibayangkan jamaah, kita menyeberangi lautan nggak pakai kapal, masya Allah, tabarakallah. Dari Bakau ke Merak kita nggak pakai kapal, nyeberang berenang. Bisa dibayangkan, kira-kira nyampe nggak ini? Kemungkinan baru sampai di Tungku 3 Pulau Sangiang sudah kelelep kita, kecapean. Sementara perjalanan kita jamaah, masya Allah, ketika kita masuk ke dalam kuburan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhirul manzili min manazilid dunya. Yang namanya kuburan itu awwalu manzilin, tempat persinggahan pertama kita, min manazilil akhirah, dari tempat-tempat di akhirat. Artinya ketika kita meninggal dunia itu awal kehidupan abadi kita. Kadang-kadang kita salah, Pak, kalau udah mati udah tamat. Bukan. Kematian itu adalah awal kehidupan abadi kita. Bisa dibayangkan jamaah rahimakumullah, di alam barzah berapa ribu tahun kita, wallahu a'lam. Nanti ada yaumul ba'as. Setelah yaumul ba'as nanti ada yaumul mahsyar, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada yaumul hisab. Setelah yaumul hisab nanti ada yaumul mizan, ditimbang amal kita. Setelah itu baru yaumul jaza. Belum kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah, tabarakallah, betapa banyak fase tempat-tempat yang akan kita singgahi nanti. Bayangkan jamaah, kalau bekalnya kita nggak banyak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tujuan kita mau ke Jakarta, Pak, cuman punya duit 20.000, nyampe nggak? Nyampe nggak kira-kira? Bisa aja nyampe, tapi susah, Pak. Dari sini ke Bakau jalan kaki kita, karena 20.000 itu buat beli tiket kapal. Sampai ke Cilegon kita, Pak, ke Tangerang jalan kaki. Sampai dari Tangerang ke Jakarta jalan kaki, nyampe. Tapi otomatis, Pak, biasanya kalau kita bekalnya banyak, sehari nyampe ke Jakarta. Kalau cuman bekalnya 20.000, bisa sebulan baru nyampe gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semua, Pak. Man dakhalal qabra bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kuburan tak bawa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia menyeberangi lautan tak menggunakan kapal. Jamaah, jamaah, ini ngelamun apa bengong ini? Ya Allah, tabarakallah. Kalau kita pergi kerja nggak bawa bekal, masih bisa pulang kita, masih bisa beli kita. Atau kalau mohon maaf, yang mungkin kalau di kampung, Pak, kita pergi ke sawah nggak bawa minum, masih bisa ngambil air dogan kita. Kalau sudah pulang ke sana, innalillah, nggak punya bekal, mau minta sama siapa? Berharap kepada anak, iya kalau anak kita ingat. Berhadap kepada keluarga, iya kalau keluarga kita ingat. Di sana nanti, Pak, nggak ada yang bisa nolong kita kecuali amal ibadah kita. Jamaah, ini ada satu kisah. Kisah ini terjadi pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid.
Khalifah Harun ar-Rasyid ini kalau nggak salah zaman dinasti Abbasiyah ya, saya. Harun ar-Rasyid ini seorang khalifah yang terkenal. Kenapa jamaah? Karena pada masanya umat Islam itu berada dalam zaman Golden Age, zaman keemasan. Islam mencapai zaman keemasan. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid jamaah? Khalifah memanggil 3 orang menterinya. Menteri, sini. Ada apa Khalifah? Saya punya tugas khusus nih buat kalian bertiga. Kata menteri, tugas apa Khalifah? Nih, saya sudah siapkan buah-buahan tuh di dapur. Silahkan kalian bertiga masing-masing saya akan kasih 1 karung. Masukkan buah-buahan yang ada di dapur itu ke dalam karung ini. Kata menteri yang pertama dalam hatinya, waduh Khalifah ini kurang kerjaan nih. Masa saya menteri suruh ngarungin buah-buahan, gak ada kerjaan apa. Berangkat menteri yang pertama sambil hatinya dongkol pak, sambil hatinya kesal. Dia masukin itu buah-buahan, dia sengaja pilih buah-buahan yang busuk dimasukkan ke dalam karung. Saya kerjain nih Khalifah katanya. Dia udah ngerjain saya balas kerjain juga nih Khalifah. Sengaja dipilih buah-buah yang busuk dimasukkan ke dalam karung. Menteri yang kedua jamaah. Kata menteri yang kedua, waduh Khalifah, lagi enak-enak istirahat kok disuruh ngarungin buah-buahan. Ya sudahlah. Berangkat menteri yang kedua pak. Dalam hatinya, sudahlah. Yang penting penuh. Begitu. Jadi yang kecil masuk, yang busuk masuk, yang gede masuk, yang bagus masuk. Asal. Yang penting cepat penuh. Menteri yang ketiga pak, ini model menterinya sam'an wa ta'atan. Saya dengar, saya taat. Berangkat dia ke dapur, dibawa dia itu karungnya, dipilihkan buah-buahan yang bagus-bagus, yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang super-super dimasukkan ke dalam karungnya. Walhasil ketika 3 menteri ini selesai melaksanakan tugasnya, kata Khalifah, gimana? Udah beres? Sudah Khalifah. Ya udah, bawa karungnya. Dibawalah masing-masing menteri ini membawa karungnya masing-masing yang telah diisi dengan buah-buahan. Kata Khalifah, saya sudah menyiapkan 3 kamar untuk kalian bertiga. Untuk apa Khalifah? Sudah. Mana menteri yang pertama? Silakan masuk. Bawa itu buah-buahan 1 karungnya. Masuk menteri yang pertama pak, dikunci oleh Khalifah dari luar. Cekrek. Ayo nikuhana. Menteri yang kedua masuk, dikunci dari luar. Menteri yang ketiga masuk juga dikunci dari luar. Kata Khalifah, wahai para menteriku, silahkan kalian tinggal di dalam kamar ini untuk beberapa waktu, untuk beberapa hari. Dan untuk bekal kalian adalah buah-buahan yang sudah kalian masukkan ke dalam karung itu akan menjadi bekal kalian selama 1 minggu di dalam kamar ini. Jamaah. Kira-kira nih menteri yang paling beruntung menteri yang mana nih? Hah? Yang ketiga apa yang pertama? Kata menteri yang pertama, dia bilang, ya Allah. Kalau kata bahasa Koreanya, agak matinya aja dalam jalan. Mati saya dalam ini. Kenapa Pak? Dia, bekal yang dia siapkan, buah-buahan yang dia masukkan ke dalam karung itu adalah buah-buahan yang busuk yang sengaja dia pilih.
Kalau menteri yang kedua, Pak, masih beruntung dia. Kenapa? Masih bisa milih. Ada yang bagus, ada yang bagus dipilih, yang jelek dibuang. Dan yang paling beruntung dari 3 menteri ini adalah jamaah menteri yang ketiga. Dia langsung sujud syukur kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah ya Rahman, inilah buah ketaatanku ya Allah. Di dunia saja taat dengan pemimpin, begini hasilnya. Apalagi kalau taat kepadamu ya Allah nanti di akhirat. Jamaah. Ya. Dari kisah ini jamaah, bisa kita ambil pelajaran. Jenis manusia pun sama. Begini. Ada orang yang modelnya ketika disuruh Allah dia durhaka. Ada nggak? Ada. Kata Allah sholat. Nanti dulu masih muda. Nanti nunggu tua lah sholat itu. Walhasil apa? Nggak sholat. Ini model menteri yang pertama nih. Nggak tahu dia. Ya Pak. Nggak tahu. Kalau ajal itu sistemnya sistem apa Pak? Sistem cabut Pak ya. Bukan sistem urut. Dia kira kalau masih muda ini jauh dari maut. Jangan salah jamaah. Malaikat maut itu dalam satu hari 70 kali turun dari alam langit ke alam dunia melihat kita. 70 kali. Bisa dibayangkan. Berarti berapa menit sekali turun malaikat maut ngelihat kita. Model manusia yang kedua, ya begitu, ogah-ogahan. Jadi ikut-ikutan deh. Kalau pas orang sholat, ikut sholat. Pas lagi pengen sholat, sholat. Pas enggak, enggak. Pas lagi pengen puasa, puasa. Lihat anaknya buka, ikut buka. Anget-anget ini. Ada enggak orang model begini? Ada. Tapi kalau di sini kayaknya enggak ada nih. Di sana Pak, banyaknya. Tapi orang sana pindahan dari sini gitu. Iya, orang sana pindahannya dari sini. Allahu Akbar. Dan ada juga tipe manusia yang model ketiga nih. Mudah-mudahan atas izin Allah Pak, malam hari ini Allah turunkan hidayahnya kepada kita semua. Iya Pak. Kata Rasulullah, ilmu itu, hati seseorang ketika menerima ilmu itu banyak macamnya. Ada yang seperti tanah yang subur, ketika turun hujan bisa diserap masuk. Tuh. Ada juga hati manusia itu seperti tanah yang tandus. Ketika turun hujan, dia ikut kanyut tuh. Enggak diserap. Ada juga hati manusia itu seperti sungai. Air turun, sudah ikut. Mudah-mudahan pada malam hari ini nih, hati kita seperti tanah yang subur semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Nanti di akhirat Pak, jangankan orang yang durhaka, orang yang soleh juga banyak yang menyesal nanti di akhirat. Jangankan orang yang durhaka, orang yang soleh pun banyak yang menyesal nanti di akhirat. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Sawwal. Ada Pak Sawwal di sini? Mudah-mudahan nggak ada Pak ya. Nggak ada. Ada namanya Sawwal. Sawwal ini Pak, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling rajin salat subuhnya. Kira-kira jamaah yang lain belum datang, dia udah datang nih Syawal. Salah satu sahabat yang paling rajin sholat subuh, nomor wahid pergi ke masjid untuk sholat subuh. Padahal rumahnya Pak paling jauh. Zaman dulu, kalau diibaratkan zaman sekarang, kurang lebih perjalanan
3 jam jalan kaki. 3 jam jalan kaki. Dari rumah Syawal sampai ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 3 jam. Artinya sekarang kan sholat subuh itu jam 4.15 ya. Jam 4.15 berarti jam berapa tuh dia berangkat tuh? Sekitar jam 2-an ya, Bang ya. Jam 1. Ya Allah. Jam 1 berangkat dari rumah, Pak. Jamaah yang lain belum hadir, Syawal udah nongol di masjid. Tiap hari begitu. Singkat cerita, suatu hari Syawal ini nggak dilihat, nggak ada Syawal ini. Hari kedua dinanti juga nggak ada. Hari ketiga juga nggak ada. Kata Rasulullah, ini Syawal kemana nih? Udah 3 hari kok nggak hadir. Ditanya kepada para sahabat, nggak ada yang tahu. Ya sudah, kata Rasulullah, habis sholat subuh kita berangkat ke rumah Syawal. Habis sholat subuh berangkatlah Rasulullah dengan para sahabat ke rumah Syawal. Waktu duha sampai di rumah Syawal. Kurang lebih jam 9 lah begitu. Singkat cerita, sampai di rumah Syawal diketok tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka istrinya yang buka. Kata istrinya, ya Allah, Rasulullah hadir. Boleh saya masuk? Boleh. Ini rumahnya Syawal, betul-betul. Boleh saya masuk? Silahkan ya Rasulullah. Setelah Rasulullah dan para sahabat duduk, Rasulullah tanya, ini bapaknya kemana? Syawal kemana nih? Kok udah 3 hari nggak datang? Maka kata istri, ya Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Syawal meninggal dunia. Kata Rasulullah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, ya Rasulullah, cuman ketika suamiku akan meninggal dunia, dia menjerit 3 kali, ya Rasulullah. Apakah ini petanda baik, apa petanda buruk? Kata Rasul, apa yang dia katakan? Yang pertama, ya Allah, kenapa kok nggak saya berikan semua? Lalu yang kedua, dia menjerit lagi, ya Allah, kenapa kok nggak saya berikan yang baru? Dia menjerit lagi yang ketiga, ya Allah, kenapa kok nggak lebih jauh? Kata Syawal. Lalu Rasulullah tersenyum, Pak. Kata Rasulullah, Masya Allah, mudah-mudahan Bu, itu petanda yang baik. Dia berteriak yang pertama, ya Allah, kenapa tidak aku berikan semua? Ini kisahnya Syawal pernah bercerita kepadaku. Suatu ketika di pagi hari Syawal mau minum susu dan sebuah roti. Ada seorang pengemis yang minta-minta, berkata kepada Syawal, wahai saudaraku, saya ini belum makan. Boleh nggak saya minta rotinya sepotong sama susunya setengah? Maka Syawal mengambil gelas, dibagilah susu itu menjadi 2, rotinya dipotong 2. Kata Syawal, silahkan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ketika Syawal ini sedang naza sakaratul maut, Allah perlihatkan itu balasan sedekah setengah roti dan setengah gelas susu itu kepada Syawal. Kira-kira rumahnya gedong lah gitu. Ya Allah, kata Syawal, ya Allah, kalau saya tahu begini besar balasannya sedekahku, ya Allah, kenapa kok enggak saya kasihin semua itu? Enggak usah saya makan, kata Syawal. Rotinya saya berikan semua, susunya saya berikan semua, enggak cuma setengah gelas. Kalau saya tahu begini balasannya, ya Allah. Jamaah, nanti di akhirat juga kita begitu tuh. Kata yang sedekah kalau tiap Jumat 2.000 tuh. Kata dia, ya Allah, kalau saya tahu gini besarnya pahala sedekah, ya Allah, kali enggak 2.000 saya. 2.000 aja gini istananya, apalagi kalau 10.000. Di akhirat nanti banyak orang-orang soleh yang menyesal, Pak.
Ya Allah, kalau saya tahu sholat duha itu utamanya, ya Allah, mungkin nggak 2 rakaat, bisa 4, bisa 6, bisa 8 saya, ya Allah. Kalau saya tahu, ya Allah, keutamaan membaca Al-Quran mungkin nggak cuma 1 lembar sehari, ya Allah, bisa 10 lembar saya. Ya Allah, kalau saya tahu keutamaan menyantuni anak yatim, ya Allah, setahun sekali pas bulan Muharram doang. Mungkin tiap hari, tiap minggu saya menyantuni anak yatim, ya Allah. Banyak orang-orang soleh yang akan menyesal nanti di akhirat, jamaah. Apalagi orang durhaka. Yang soleh aja banyak yang menyesal, apalagi yang durhaka. Kata Rasulullah, dia menjerit yang kedua, kenapa kok enggak saya berikan yang bagus, yang baru, ya Allah. Kenapa, Pak? Syawal ini, karena saking jauh rumahnya, melewati gurun pasir, kan dingin, jamaah. Sehingga dia kalau pakai jubah itu berlapis-lapis. Dan yang paling bagus itu di dalam. Begitu. Biasa kan kita mah ya, yang bagus mah di dalam. Kalau di luar mah takut kotor kan? Ketika sampai di masjid, ada seorang sahabat, Syawal, boleh nggak sih saya minta jubahnya 1? Kok kayaknya banyak betul. Kata Syawal, yaudah ini 1, pakai. Syawal menyesal, jamaah. Kenapa kok yang bukan yang bagus yang diberikan? Ketika sakaratul maut, Syawal melihat, Pak, balasannya memberikan jubah itu, ya Allah, ya Rahman, betapa besar balasannya, ya Allah. Kalau saya tahu begini besarnya, ya Allah, mungkin saya berikan yang baru. Kalau bisa saya kasihin semua. Jeritan ketiga, ya Allah, kenapa kok nggak lebih jauh? Kenapa, jamaah? Kata Syawal, ya Allah, ya Rahman, 3 jam perjalanan begini besarnya balasan Allah. Artinya kalau 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam mungkin lebih besar dari ini. Awas. Kita mah kadang-kadang rumahnya di samping masjid. Rumah kita di samping masjid, nggak ke masjid. Jamaah, mumpung masih bisa ke masjid sendiri, ke masjid kita. Jangan nunggu diantar orang kita baru ke masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, baru ke masjid kita. Kata Rasulullah, orang yang paling merugi itu, jamaah, belum pernah dia injakkan kakinya ke masjid. Sekali dia masuk masjid, diantar orang banyak. Ini orang yang paling merugi. Ibu, Bu, ya. Ada ibunya ya? Ya. Wanita yang paling merugi itu, jamaah, ibu, di dunia dia tidak menutup auratnya. Sekali nutup aurat, ditutup pakai kain kafan. Hati nih, Bu. Kalau sudah terbiasa pakai jilbab, Bu, mudah orang ngafaninnya juga. Enak, Pak. Dipakaikan jilbab itu enak ngeliatnya. Tapi kalau ibu udah nggak biasa pakai jilbab, ya Allah, ya Rahman, nyusahin yang hidup. Iya, nyusahin yang hidup. Jamaah, jamaah. Dari kisah Syawal ini bisa kita simpulkan, mumpung masih hidup. Ini masih hidup semua kan ya? Coba towel dulu sampingnya itu. Mumpung kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah melakukan hal-hal yang baik. Siapkan bekal terbaik kita untuk kita bawa pulang menghadap Allah. Ya. Udah belum nih waktunya? Lanjutnya, Mas. Lanjut bener ini? Serius ini? Jamaah, Rasulullah pernah ditanya nih, ya Rasulullah, bekal apa ya Rasul? Bekal terbaik apa ya Rasul yang bisa kita siapkan untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat?
Kata Rasulullah ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Pak. Kata Rasulullah, pertama, bekal utama yang bisa kita siapkan untuk bekal kita di akhirat, yang pertama adalah salat 5 waktu. Salat ya. Salat. Saya yakin kalau di sini kayaknya salatnya full semua ini kalau ngelihat wajah-wajahnya. Khususnya jamaah, salat jamaah. Begini, Pak. Kalau kita salat di akhir zaman ini untuk khusyuk itu sulit. Sulit, Pak, untuk khusyuk itu. Sementara salat yang diterima oleh Allah itu salat yang khusyuk. Baru takbir kita udah inget lah. Waduh, besok ini ada yang nagih nih ke rumah. Rukuk kita. Waduh. Apalagi nih? Kan gitu. Pikiran kemana-mana. Maka solusinya jemaah, agar kita solusi sholat di akhir zaman ini, agar sholat kita besar kemungkinan diterima oleh Allah, adalah sholat berjamaah. Kenapa? Ketika kita sholat berjamaah, contoh sholat maghrib, kata Allah, malaikat coba dicek itu, ini masjid apa namanya nih? Hah? Mardotillah. Wah, hebat namanya. Kata Allah, malaikat coba cek dulu ini masjid Mardotillah yang salat maghrib, dicek ada yang khusyuk enggak? Dicek sama malaikat. Dilihat, ternyata imamnya khusyuk. Kata malaikat, Allah, imamnya khusyuk, ya sudah, terima satu masjid. Walaupun di belakang itu salatnya garuk-garuk ya. Terima. Salat Isya. Kata Allah, malaikat coba dicek lagi tuh masjid Mardotillah, salat Isya. Dicek jamaah. Dilihat. Imamnya enggak khusyuk. Saf pertama dilihat enggak ada yang khusyuk. Saf kedua dilihat enggak ada yang khusyuk. Katanya kalau di sini kalau salat kan sampai 20 saf, Pak ya. Ya, Ustaz Hafi ya. Sampai 20 saf. Katanya sampai luar-luar gitu ya. Kata malaikat Allah, ada Allah yang khusyuk. Mana? Jamaahnya itu paling ujung, paling nyempil ujung, itu khusyuk banget tuh salatnya. Ya udah, kata Allah, terima semua salatnya. Ini hadis loh, Pak, bukan kata John ini. Terima semua salatnya. Karena salah satu di antara jamaah ada yang khusyuk. Pas salat subuh, kata Allah, coba cek lagi tuh masjid Mardotillah, jamaahnya salat subuh. Turun malaikat, dilihat imamnya ngantuk, enggak khusyuk. Jamaah saf pertama enggak khusyuk, saf kedua enggak khusyuk, saf ketiga enggak ada yang khusyuk. Naik ini malaikat, Allah enggak ada yang khusyuk. Allah, gimana itu? Pada ngantuk semua itu, kayaknya habis begadang nonton bola kayaknya. Kata Allah, coba kau cek safnya, lurus rapat enggak safnya? Turun lagi malaikat, ketika dicek saf pertama itu lurus dan rapat. Kata Allah, kata malaikat laporan Allah, safnya bagus, lurus dan rapat. Ya sudah, terima semua salatnya. Ya Allah ya Rahman. Makanya kata imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan safnya, karena lurus dan rapatnya saf itu menjadi syarat keutamaan sholat berjamaah. Alhamdulillah tadi kalau saya lihat udah mulai rapat tuh ya. Alhamdulillah. Jamaah, salat yang pertama, khususnya salat jamaah Isya, salatu bardani ini. Tolong dijaga salat bardani ini. Dua salat yang dingin. Kalau kita mau ngecek kita ini munafik enggak nih? Ada sifat nifak nggak dalam hati kita? Cek sholat isya sama sholat subuhnya. Kalau kita malas-malasan sholat isya,
berat melakukan sholat isya, berat melakukan sholat subuh, berarti kita ini ada sifat nifak di dalam hati kita. Kita ini masuk golongan orang munafik berarti. Lihat sholat subuh dan isyanya. Kata Rasulullah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan sholat malam. Pahalanya tuh Pak. Kita sholat isya berjamaah tuh, maka walaupun malam kita nggak bangun, itu pahalanya seperti kita telah melakukan sholat malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan sholat sepanjang malam. Laila kullah. Tuh, dijaga jamaah. Jamaah isya sama jamaah subuh. Yang kedua, bekal utama yang bakal kita bawa mati adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Dibaca jamaah Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabiran. Jangan jadikan rumah-rumah kalian maqabiran, seperti kuburan, kata Rasulullah. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangilah rumah kalian satu dengan salat. Kalau laki-laki salat sunnah. Tuh. Wa tilawatil Quran, dan bacakan Al-Quran rumah kita itu. Maka insya Allah terang benderang di mata Allah. Enak, ditempatinnya juga enak, nyaman. Masalah bagus tidaknya rumah itu bukan menjadi tolak ukur nyaman tidaknya yang nunggu. Yang membuat rumah kita nyaman adalah ketika rumah kita dipakai untuk ibadah. Baru itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Yang ngisi rumahnya memiliki sifat-sifat ahli surga. Baru rumah kita akan menjadi baiti jannah. Baca Quran jamaah. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah itu min kalimati shadaqa yasduqu sidqun. Artinya sedekah itu dari kata-kata benar. Di antara tanda iman seseorang itu sudah benar ketika dia mau sedekah. Kenapa Pak? Nggak nampak itu sedekah itu. Balasannya nggak nampak ketika itu. Cuman orang yang memiliki, yang imannya sudah benar, dia akan berani sedekah. Jamaah, saya ingat kata guru saya, John, kalau mau kaya mah banyak-banyak sedekah. Nah, ini kalau kita mau kaya Pak, banyak-banyak sedekah. Saya bilang, gimana cerita kok banyak-banyak sedekah? Begini, ketika kita mau menangkap ayam Pak, nggak usah dikejar-kejar ayam itu. Bukannya dapat malah lari dia. Maka kalau kita ingin menangkap ayam Pak, tinggal ambil beras, berikan, taburkan beras saja. Maka ayam itu akan mendekat dan akan mudah kita menangkap. Inilah sedekah Pak. Dunia ini bagaikan ayam tadi. Ketika kita bersedekah, sama halnya kita menaburkan beras tadi. Maka insya Allah carilah kekayaan di dalam sedekah. Dijelaskan dalam kitab Pak, nanti di akhirat, mohon maaf, di alam barzah itu, yang akan menemani kita dan rupanya paling cantik dan paling ganteng adalah sedekah. Jadi Pak, banyak-banyak sedekah. Yang punya harta sedekah pakai harta. Yang punya ilmu sedekah pakai ilmu. Yang punya tenaga sedekah pakai tenaga. Bahkan kata Rasulullah, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu saja kepada saudaramu itu nilainya sedekah. Tapi jangan salah, ini mah enggak mentang-mentang senyum sedekah. Sholat Jumat kotak lewat, dia cuma senyum doang. Ya bukan begitu Pak. Seandainya kotak bisa ngomong, I don't need your smile. Saya mah nggak butuh senyumnya, butuh duitnya, kata kotak. Ini mah kotak lewat, mentang-mentang senyum sedekah, cuman senyum doang deh. Jamaah rahimakumullah, maka yang terbaik adalah memberi sambil tersenyum. Terakhir, bekal utama
untuk kita bawa mati adalah banyak-banyak kita baca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau mau disempurnakan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Banyak-banyak kita baca tasbih. Insya Allah Pak, dengan salat 5 waktu kita jaga, dengan Al-Quran yang sering kita baca, sedekah yang sering kita tunaikan, zikrullah sering kita lafalkan, maka insya Allah 4 hal ini akan menjadi bekal kita nanti dari semenjak alam barzah sampai nanti di yaumul jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, asli ini terakhir Pak, nggak nambah lagi. Untuk ahli musibah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birrin abawayya ubarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, adakah yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada ayah ibuku yang telah tiada? Kata Rasulullah, ada. Pertama, as-salatu alaihima, salat untuk keduanya. Makna salat di sini bisa kita ada namanya salat birrul walidain, ya, salat hadiah ada. Ada makna salat di sini adalah as-salat ad-du'a, doakan ibu bapak kita. Ahli musibah, doakan. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mohonkan istighfar untuk ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Kenapa jamaah? Di alam barzah sana banyak orang tua yang Allah ampuni dosa-dosanya melalui istighfar anak keturunan. Wal infadhu ahdihima, tunaikan janji-janji keduanya. Kalau ibu bapak kita punya janji, tunaikan janjinya. Yang keempat, wasilaturahim alladzi la tasilu illa bihima, silaturahim, silaturahim, menyambungkan tali silaturahim, yang silaturahim itu tidak akan terjadi kecuali sabab keduanya. Artinya dengan ayah, kerabat ayah kita, dengan keluarga ibu kita, kita sambungkan tali silaturahimnya. Salah satunya kita dengan begini Pak, mengadakan takziah begini, secara tidak langsung kita telah menyambungkan tali silaturahim ayah dan ibu kita. Saudara dari Tanggamus hadir, saudara dari Waikanan ya Bang, hadir. Bukankah ini menyambungkan tali silaturahim keduanya? Mudah-mudahan kita doakan Pak, anak-anak almarhum ini dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Ciri-ciri anak yang saleh dan salehah itu cuma satu, yad'ulah, yang mau mendoakan ibu dan bapaknya. Terima kasih jamaah. Bisa saya simpulkan, yang pertama, ayo mumpung masih hidup, bekalnya kita siapkan dari sekarang. Jangankan orang durhaka Pak, orang soleh saja banyak yang menyesal nanti di akhirat. Kenapa? Karena selama di dunia dia tidak maksimal melakukan ibadah kepada Allah. Apalagi kalau orang yang durhaka. Selanjutnya, ada 4 bekal utama yang bisa kita siapkan untuk bekal kita di akhirat. Salat yuk kita jaga, Al-Quran kita baca, sedekah kita dawamkan, jangan lupa zikrullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Baik ketika kita berdiri, kita duduk, atau kita berbaring, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli musibah, jangan lupa doakan almarhum, mohonkan istighfar, ampunan kepada Allah untuk almarhum, tunaikan janji-janjinya, dan sambungkan tali silaturahimnya. Mudah-mudahan ketika 4 ini kita lakukan, ini menjadi bukti tanda bakti kita kepada ibu bapak yang telah tiada. Terima kasih. Mohon maaf jamaah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau rada-rada kasar bahasanya, karena yang ngomong ini makhluk kasar Pak. Kalau yang mau halus-halus nanti ngundangnya makhluk halus saja. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa akhiru du'a wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.